Kita mau tes suaranya, kita mau tes dukungannya. Best of 5 series, game pertama akan milik Geek atau EVOS? Serius, ini bener-bener gak kedengeran sampai belakang. Kita mau tes sekali lagi, game pertama, Geek atau EVOS? Wow. Oke, kalau begitu, FPL Arena, mana suaranya? Wow, ramainya G-Expo untuk kali ini dipenuhi oleh Geek Community dan juga EVOS Fans. Dan langsung kita lihat di game yang pertama. Yap, itu dia. Game pertama kita akan segera berjalan dan terlihat dua hero untuk Geek sudah berada di area mid guna untuk bisa memberikan gangguan yang jauh lebih agresif karena ada Link di area tersebut memaksa Link untuk bisa menggunakan retributionnya dan benar, retrinya digunakan. Betul, dan ini kan menjadi informasi ya. Kalau misalkan emang mau main agresif, apalagi di sini kepalai oleh Baloyski, walaupun emang kecicil sedikit demi sedikit dengan adanya Void Crystal, tapi lihat di arah bottom lane, Luke kuat banget untuk 1v1. Dan Skycott dipaksakan untuk mengeluarkan satu buah flicker dulu dan memilih-milih nanti mau pilih Mia Necklace apa Eudora Bracelet ya. Yap, dan itu dia. Sementara untuk sekarang, Hijume di area tengah terlihat udah ada pergerakan lagi yang dilakukan oleh beberapa player. Dan Dreams-nya ada di area tersebut guna untuk bisa memberikan backup-an. Dan Baloyski dapetin purple buff-nya. Itu dia. yang Karena tadi udah dipaksakan kan untuk Betul. menggunakan retributionnya di area dari orange buff. Itulah hal yang harus dilakukan oleh Romer guna untuk bisa memberikan hal yang agresif di awal-awal. Apalagi Assassin. It dependent banget terhadap dari purple buff tersebut. Dan sekarang Jana Kitty beserta dengan Baloyski berjalan bersamaan untuk masuk ke area yang berbeda. Dan di bawah menit kedua banyak banget flicker yang keluar tadi. Untuk defense, untuk mundur dari Hijume dan juga Skycott di waktu yang berdekatan. Dan Geekset saat ini mereka coba untuk memberikan pressure yang besar, memberikan invasi terus-menerus. Dan sesaat lagi setup menuju ke arah turtle yang pertama. Yap, sementara itu sekarang untuk pemain yang dimiliki oleh masing-masing tim Kadera masih aman. Ya, masih aman, tapi ini dia Turtle Camp by Samsung Galaxy A34 5G yang sudah muncul juga, setup udah mulai dilakukan. Walaupun sebenarnya di sini Tas udah coba untuk mendapatkan kembali apa yang tadi berhasil untuk didapatkan oleh teman-teman dari Geekslate. Iya, Baloy udah level 4 loh. Apakah dia akan langsung menarik dan benar saja Divine Jasmine dikeluarkan. Tapi sekarang Tasnya sudah punya purple buff. Tas sudah level 4 dan dia bisa melakukan sebuah rotasi yang cukup cepat untuk pergi ke area yang berbeda. Masih bisa melakukan farmingan dengan sedikit HP yang dimiliki. Tapi Jana Kitty pun tidak mau menyia-nyiakan waktunya. Purple buff yang dimiliki oleh Tas, dia sikat. Betul, dan purple buff ditukarkan dengan turtle, tapi purple buffnya akhirnya nggak jadi pertukaran. Benar. Karena itu pun bisa di mirroring oleh Jana Cutie dan keuntungan kembali bisa disecure oleh Geekslate dengan 1.300 net worth di menit yang kedua. Ini membuat dari Jana Cutie bahkan berhasil untuk mendapatkan orange buff milik dari Tas dan EVOS Legends. Mereka nggak bisa bergerak terlalu banyak dan ini dia Tales Prediction. Wow. Satu suara untuk EVOS Legends dari Mirko di meja Inggris sana. Oke, Mirko versus everyone untuk kali ini dari prediksinya ya. Yep. Geek 5 talent, sementara Mirko sendirian. Dan sekarang kita lihat lagi, ada sebuah Feather Strike dikeluarkan, masih bisa digocek, belum bisa memberikan damage yang begitu berarti, namun mereka semua udah mulai kembali lagi ke areanya masing-masing. Yap, mereka coba main disiplin ya. Dari Geekslate juga walaupun unggul, Wow. tapi wah, sebuah fatal link-nya berhasil untuk didinai dengan satu buah flicker dari Baloyski. Hanya saja, cooldown dari Flicker itu jauh lebih lama daripada cooldown Fatal Link. Betul. Sementara di satu sisi, Dreams masih punya Flicker. Ya, dan masih punya kesempatan juga pastinya ya untuk menghadiri event All Star di sana pastinya dengan ada Itzy nih, memurnikan Harmonia, ada skin Rafaela nih. Itu dia, tuh ya eventnya ya. Jadi teman-teman ya, langsung disikat aja, jangan sampai kalian kelewatan. Tapi sekarang Kadera, Maya Sondunya connect. Masih ada Flicker dan juga mengeluarkan ton 4 memori. Brands masih punya kesempatan untuk mundur dan pergi dari area tersebut. Tapi di menit keempat ini belum ada first blood yang terjadi. Benar. Mereka main coba untuk objektif ke arah invasi jungle dan bahkan again and again purple buff dari Tas gak dikasih. Yap. Ini di invasi terus-menerus, level 8 banding level 5. Ketinggalan banget 3 ya. level. Rotasi dari EVOS Legend ketinggalan dan benar saja. Ada Fatal Link yang memang sudah dikeluarkan tapi Baloyski masih berhasil menarik dengan satu Divine Jasmine. Tapi belum ada satu player pun yang berhasil ditumbangkan. Brands dan juga Kadera mereka masih menyimbangkan dari sisi leveling. Tapi Jana Kitty jadi Orange penjajah kali ini semua diambil.
Orange buffet diambil ya. Yep. Ini kayak orang mau buka puasa lapar banget, semuanya diambilin. Tiba-tiba kenyang ya kan, lihat level 8. Yang sekarang bahkan setup menuju ke arah Turtle pun gak akan dikontes oleh EVOS Legends. Karena dari satu sisi udah kalah level. Dan dia juga masih butuh waktu banget untuk melakukan farmingan. Dan kita tahu potensi Assassin di early game udah dibikin full off. Ini bakal sulit banget untuk keep up. Oke, sementara untuk looknya benar-benar kali ini dihajar habis-habisan pula oleh Saikon. Saikon udah mulai bisa mengimbangi ya. Yep. Kalau tadi di awal terlihat untuk Saikonnya ketinggalan jauh banget, tapi Dreams beserta dengan Baloyski bertemu. Mereka udah siap untuk melakukan sebuah setup di area dari God lane-nya. Akankah menjadi sebuah hal yang bisa menguntungkan untuk mereka atau akan merugikan? Dan sekarang di fight Jasmine-nya Brans mencoba untuk bisa memberikan backup, tapi malah Brans langsung menghilang di area tersebut. Baloyski berhasil langsung dihancurkan dengan adanya Hijume yang memang datang untuk memberikan backup, tapi Brans ditukar Baloy agak sedikit mengerikan. Itu memang tidak worth it ya pastinya ya. Ini gold laner ditukarkan dengan roamer dan road manipulation juga udah dibuka untuk mengusir titik tumpu. Benar. Makanya langsung mereka abisin sehabis-habisnya dan sekarang kita sudah masuk lagi ke dalam gamenya. Oke, tapi memang ini yang terjadi. Wah sakit banget, benar-benar sakit banget. Feather Ice Track-nya connect, pasifnya jalan efek stun-nya ada di area tersebut ditimpa 2 kali. Yang sebelumnya ada Maya Sonryu yang memang udah connect, lenyap. Yep. Lenyap ya, tapi kita bisa intip juga dari segi emblem yang dibawakan. Sama-sama Demon Slayer, tapi yang berbeda adalah dengan adanya Battle Spell Cooldown Reduction dan juga attack speed. Ternyata yang diambil oleh Tas sendiri. Yep. Ini beda loh, ini agak sedikit berbeda. Dan damage to monster ya sama-sama, tapi battle spellnya makanya Janna Cutie ya udah maju aja, retreat lagi, maju retreat lagi, cooldownnya lebih cepat. Beda 4 level, ini mau adu retribution untuk di area objektif Turtle, poinnya udah 4 tingkat loh jauhnya. Betul. Iya kan? Sementara sekarang yang bisa dilakukan oleh Link itu melakukan sebuah speed push, menghalangi dari jalannya wave minion. Cuman untuk Luke-nya sendiri juga akan sadar akan hal tersebut. Dia pun melakukan hal yang sama. Sekarang mereka udah berhasil untuk bisa mendapatkan lagi ke arah Turtle-nya. Luke mulai masuk ke bagian dalam. Dreams harus mundur dulu dengan Perfecta dan juga Annihilation yang dia milikin. Mundur lagi mereka semuanya. Ya Pinjon ini nggak dikasih space sama sekali untuk tasnya bisa mendapatkan purple buff yang dimiliki. Dengan adanya 4 level perbandingan, in-game equipment by Dunia Games juga sudah terlihat sangat-sangat timpang pastinya. Dari sisi Janna Cutie dengan adanya 1 bos kayak Golden Humble, tapi lihat Divine Judgment. Oke, Divine Judgment tapi masih gagal. Psychons-nya masih bertahan. Luke-nya ada di bagian belakang mencoba untuk bisa menghantarkan damage-nya, menghantarkan gangguannya. Dreams mulai masuk ke bagian depan. Akankah dia berhasil untuk bisa mendapatkan langsung ke arah Janna Cutie, di mana Janna Cutie langsung dikeroyok bisa-bisa di area tersebut. Tapi mereka masih bisa mendapatkan lagi karena Dreams? 1 outer turret di area tengah dan Dia kena slow dari Ring of Yep. Order, jadi dia nggak bisa maju. wow. Tapi satu hal yang cukup berani dari Janna Cutie, dia ngancurin turret, outer turret di arah tengah. Padahal di situ ada 3 player dari EVOS Yep. Legends dan hancur dan dia nggak tumbang. Oke, itu dia Fatalingnya connect di bagian belakang. Brand siap untuk bisa mengantarkan damage-nya. Tonebat Memory dengan perbedaan level dan pastinya ketinggalan dari sisi item. Tapi efek tone masuk ke dalam tubuh dari Aboy dan Aboy menghilang. Tasnya pada berbeda Solo menjadi kill? korban. Solo kill dari Luke. Luke yang berhasil untuk mempertahankan lane di arah bawah. Melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, yaitu mengganggu pergerakan dari tasnya. Tas yang memang potensi untuk saat ini ya split push. Karena mau ngamanin jungle-jungle pun ini udah cukup sulit. Dan split pushnya itu dihadang dengan adanya pergerakan dari Luke itu sendiri. Dan solo kill bisa didapetin. Tapi kalian juga kalau misalkan solo ke J-Expo juga boleh banget langsung aja beli tiketnya. Dibeli-beli sekarang karena masih ada besok sampai tanggal 9 lagi. Iya, benar sekali teman-teman. Nih kita lihat nih, ada sebuah pertempuran lagi yang akan dilakukan karena beberapa pemain dimiliki oleh Gixless sudah masuk ke dalam area defensif yang dimiliki oleh EVOS. Tapi di manakah Tas? Tas lagi dan lagi nggak punya purple buff, dihalangi oleh Luke. Dan di tempat yang berbeda ada Lord yang sudah muncul. Yap, dan untuk saat ini udah nggak ada kayaknya chance untuk EVOS Legends bisa mengkontes ke arah Lordnya. Karena dalam keadaan yang cukup tertinggal, mereka masih menjalankan tugasnya untuk bersih-bersih lini di arah atas dan juga bawah. Dan lagi-lagi di sini Luke-nya menghalangi pergerakan dari Tas itu sendiri. Lord berhasil diamankan oleh Gixlet dengan 7.000 network yang sekarang mereka unggulkan. Buset, 7,4k loh perbedaannya. Baloyski sekarang level 10. Bahkan bisa dibilang roamer yang dimiliki oleh Gixlet lebih tinggi levelnya dari God Laner yang dimiliki oleh EVOS Legend yang masih level 9 sekarang. Karena dia tadi sibuk banget di atas loh, di Iya. lane-nya Brand tuh.
attack-nya jadinya ataupun daya serang yang dilakukan oleh pemain dari Force Legend nggak terlalu berarti. Bener, apalagi dengan mobilitas ada Farsha ya, dia cepat banget untuk sampai ke atas, apalagi dianterin sama Abang Grab dengan diskon 90% kan. Waduh, diskonnya 90%, halus, lembut, smooth lah pokoknya. Ya, itu dia mantap kali. Baloy, akankah ada konsil sesaat lagi dan mulai masuk bagian dalam lalu menculik arah satu player? Ring of Order udah dikeluarkan, Tas harus nge-cutting minion sampai ke dalam area dari Gigsled, jauh banget di bawah. Jauh banget sih, tapi memang karena informasi udah disampaikan juga di mana Luke-nya memang sudah ikut ke dalam team fight-nya dan Konsil. Oke. Dan itu dia ada satu di Benjamin tapi Dripnya berhasil untuk menangkapkan sebuah pataling. Connect lagi ke arah dua orang, Baloyski akan langsung menghilang di mana sekarang Baloyski langsung berhasil diamankan oleh pemain dari Force Legend dan Lord-nya di atas. Lu begitu berarti. Yes, dan itu adalah momentum yang memang bisa diciptakan juga gimana Divine Judgment narik ke arah Dreams-nya dan bisa di-counter balik dengan adanya Fataling yang kita tahu dia bisa mengangkat bahkan lebih dari satu player. Yep. Perbedaannya adalah dari Baloyski dengan Kajanya dia single target dan di saat ditarik adalah hero yang pasti punya defensive item itu bakal cukup sulit untuk bisa di-burst down dengan instan. Yap, coba lihat beberapa tetes saja masuk ke dalam tubuh Brody. HP-nya sisa segitu loh, hampir 1/4 tersisa di dalam tubuh dari Brody. Luke melihat dari kejauhan, Luke udah level 13, Psychot masih 11. Sementara untuk Tas, masih level 12 dan Tasnya kembali tertangkap. Tas tertinggal di bagian belakang, Tasnya pun menjadi korban dan Aboy punya Holy Crystal. Aboy punya Holy Crystal. Dan jangan lupa juga buat teman-teman dukung Timnas Indonesia di SEA Games 2023 karena ada Brands, ada Dreams juga, ada Psychot di sana ya yang mewakili dari Indonesia sendiri nih yang sedang bertanding sekarang dari EVOS Legend. Oke, itu dia sekarang. Waktunya kita lihat pemain dari Gigsled apakah mereka bisa menyusun sebuah kombinasi untuk bisa mendapatkan game yang pertama ini. Karena mereka udah unggul banget loh, 8.500. Lord Advantage, keuntungan dari Lord barusan 2.100. Lumayan. Dan bahkan belum ada turret yang hancur dari Gigsled loh. Yep. Mereka bisa mempertahankan 9 turretnya yang berdiri dengan kokoh. Walaupun memang di lini atas ini udah mulai kecicil ya sedikit demi sedikit. Tapi defensif gimana caranya tadi Abo yang langsung sigap hadir. Mengusir mundur pergerakan dari Brands yang mau ngancurin altar turret tersebut. Niatnya mungkin dengan Link inilah salah satu sosok yang bisa nabrak ke bagian belakang untuk arah Melisanya. Karena untuk beberapa player yang di sini, selain dari Hijum yang bisa mengantarkan damage jauh ke belakang, kemungkinan besar Fataling kan. Ya. Dengan perfect match yang bisa mengantarkan tubuhnya maju ke depan Annihilation lalu Fataling. Tapi ternyata untuk Tas sendiri sekarang ketinggalan jauh banget loh. Tapi kalau ini dibawa ke area late game dan semua kondisinya sama, ini akan bisa menjadi 50-50 lagi untuk masing-masing player. Wow, dan dipaksa untuk mengeluarkan satu buah Temples of Blade. Dan bahkan tidak bisa mendefense juga satu inner turret di arah bottom lane. 3 base turret tersisa dan Lord pun berhasil untuk diamankan kembali di tangan teman-teman dari Gigsled. Yep. Tanpa adanya kontes 10.000 networknya digulkan. Tapi Dreams ternyata bertemu dengan Luke nggak mau mengeluarkan Fatalingnya karena memang dengan kurangnya follow up damage nantinya akan membuang resource skill aja. Karena mereka masih butuh defense terlebih dahulu mengingat Lord sesaat lagi bakal muncul. Gigsled apabila ingin menang di game yang pertama, mereka udah harus selesaikan sekarang. Jangan sampai dibawa ini menuju ke area late game di mana nanti kondisi dari masing-masing item juga udah akan full juga. Mereka akan dalam keadaan yang sama hanya berbeda dari sisi objektif dan juga daya tekan ataupun ofensifnya. Dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk Gigsled dengan bantuan dari Lord, dengan deretan item yang udah mereka milikin. Yap, dan ini dia in-game equipment by Dunia Games. Bisa kita lihat dari sosok Aboy sendiri yang pastinya menjadi damage dealer tumpuan juga. Clock of Destiny, Lightning dan Holy Crystal sudah diamankan. Walaupun kita bisa lihat Psychot. Wah, Psychot gak bakal bisa bertahan. Tapi ternyata Psychot yang masih berhasil kabur dari tersebut. Coba lihat Dream dengan adanya konsil yang udah dia keluarkan. Tapi hanya ada Luke sendirian di bagian depan. Agak beresiko apabila dia berusaha untuk atau memaksakan membanting ke arah Luke. Tapi Lordnya bisa diambil. Bestar di bagian atas juga sudah mulai tumbang. Dan kita lihat bagaimana performa dari Dreams. Akankah dia bisa membanting ke arah beberapa player. Tapi tidak ada target. Tidak bisa sampai ke depan. Betul, dan Hijume dengan 2 kali tetes feeder ice strike udah kehilangan setengah dari HP bar-nya. Ini cukup sulit pastinya untuk bisa ditahan. Tapi EVOS Legends mereka harus mengedrag ini ke arah late game. Karena kita bisa lihat dari Players Gold by UBS Gold. Janna Cutie, Kadera, Luke, Aboy, 4 player dari Gigsled mendominasi. Ini terlihat banget sih Gigsled mencoba untuk take over gameplaynya. Membuat dari EVOS Legends terhipnotis sehingga ya udah lo ikutin apa yang kita mainin. Benar sekali. Sementara sekarang pemain dari Gigsled mereka udah menguasai di area satu titik lah ya. Mereka udah mulai mengumpulkan seluruh kekuatannya di area tersebut.
Baru untuk tas juga udah sulit banget bergerak. Seluruh area dari jungler juga udah bisa mereka ambil. Hanya tinggal battle emotnya ini aja. Mau diambil apa enggak? Iya, karena bulan puasa biasa tahan emosi tapi kita nggak bisa nahan emoji. Nah, ini dia stiker-stiker dari tim-tim MPL. Itu dia. Itu periode pemjualan tuh 14 Februari sampai dengan 30 Juni gas. Masih ada. Masih Kan ada. santai bro, santai. Santai bro. Dari Geekslet ya. Santai bro. Santai bro, tapi memang kita bisa melihat kembali ya kepada gamenya. 30 detik menuju ke arah Lord yang ketiga. Sekarang dari Geekslet, mereka gak akan ngasih Evolve Legend untuk keluar dari pekarangan rumahnya nih. Yap, 3011 meningkat lagi. 12,4K itulah jarak network sekarang. Jauh banget loh itu. 12.000 di menit yang ke-15 walaupun memang dari Geekslet masih belum bisa menyelesaikan game ini dengan cepat ya karena lini pertahanan dari Evolve Legends juga cukup kuat. Apalagi dengan adanya high ground defender ya, di situ ada Hijume sendiri yang memang belum terpick off sama sekali dengan 100% dari teamfight participation-nya. Oke, sementara untuk tasnya perlahan namun pasti mulai menghilangkan ataupun meng-cutting terhadap wave minion. Nah walaupun sekarang jarak dari network mereka udah agak sedikit menurun. 11,6K 13.000. langsung mendadak 13,1K. Tinggi banget, udah kayak pendapatan per kapita nih. Bener. Ini memang sudah terlihat ya dari Geekslet ini. Benar. Banyak banget pastinya yang bisa diamankan dari in-game equipment by Dunia Games juga. Bahkan Divine Glaive sudah selesai di tangan dari Aboy dan dari Kadera. Dengan item starter pack attack speed yaitu Demon Hunter Sword, Golden Staff dan Corrosion, Malefic Roar dan juga Wind of Nature. Sudah diamankan di tangan dari Kadera itu sendiri. Jadinya nanti di saat ada Torn Apart Memory itu bukan menjadi halangan untuk Kadera. Yap. Ini hanya tinggal bisa menggocek nih Fatalingnya. Karena dengan Fataling nantinya mungkin ini bisa membuka seluruh combo yang dimiliki oleh Evolve Legends dari point kill. Dikit banget. 5 berbanding 3. Ini menandakan gamenya dari tadi agak sedikit pasif juga. Tapi di area depan Dreams-nya mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah beberapa player. Hanya saja Dreams masih belum bisa mendapatkan target. Lordnya berhasil langsung diajukan tapi ada Divine Jasmine. Melihat Dreams dengan SP sedikit banget dan juga Saika mulai maju ke bagian pada Fataling yang connect ke arah beberapa player. Ada satu lagi Torn Apart Memory dikeluarkan. Tapi tidak ada player yang tumbang dari Geekslet dan mereka masih berusaha untuk bisa mendapatkan lagi game yang pertama karena ada satu player lagi yang berhasil tumbangkan. Total ada 3 player langsung menghilang dan masih ada 2 player tersisa tapi mereka tidak akan